Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PWGT Jumat 3 Juli 2020. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan, kami menyapa ibu, saudara-saudara jemaat, dan para sahabat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih. Baiklah, mari kita tenang dan kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ibu yang kekasih, kita bersama-sama berdoa. Segala syukur kami angkat kepadamu ya Bapa di surga. Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini boleh kami lalui oleh karena penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersekutu secara live melalui pujian kami dan firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah hikmat Tuhan, Roh Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami untuk memahami firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, arti hukum Taurat. Ayatnya yang ke-7, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau bukan hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu,
dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus. Itu dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Saudara-saudara, ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun ibu sedang berada saat ini, yang sedang menyaksikan acara ini, bisa kita bayangkan jika dalam suatu persidangan atau dalam rapat-rapat yang biasa kita hadiri, tidak ada tata tertib. Tentu peserta akan seenaknya saja untuk mengeluarkan pendapat tanpa melihat waktu, atau seenaknya saja keluar masuk ruangan sehingga mengganggu peserta rapat yang lain. Atau saat ini yang sedang kita alami bersama di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa aturan yang harus kita taati bersama agar kita bisa menghindari atau paling tidak mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah hukum Taurat itu dosa? Apakah baik? Apakah benar? Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu bukanlah dosa, melainkan olehnya seseorang dapat mengenal dosa. Dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Tetapi ketika perintah atau aturan itu dibuat, maka dalam diri seseorang lahirlah keinginan-keinginan. Artinya, seseorang bebas untuk melakukan apa yang ia mau, karena sejak aturan itu diadakan, seseorang belum tahu yang dilakukan itu benar atau tidak. Itulah sebabnya Paulus menyebutnya dosa itu mati. Maksudnya bahwa ketika hukum Taurat itu belum ada, dalam diri seseorang itu banyak keinginan-keinginan. Dan keinginan-keinginan itu dilakukan karena mereka tidak tahu bahwa keinginan itu yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Itulah sebabnya dikatakan dosa itu mati. Tetapi ketika ada aturan atau hukum Taurat, maka dosa itu menjadi hidup. Maksudnya bahwa dengan adanya hukum Taurat, seseorang sadar yang dilakukan selama ini apakah benar, atau sebaliknya yang dilakukan selama ini apakah ternyata salah. Jadi setelah itu saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih, seseorang tidak bebas lagi untuk melakukan sesuatu. Semuanya harus berdasarkan aturan, dan itulah yang dimaksud Paulus bahwa Taurat itu, dengan Taurat itu aku mati. Bahwa artinya ketika ada Taurat itu, ada aturan itu, seseorang tidak bebas lagi melakukan keinginan-keinginannya. Karena ada aturan atau ada hukum Taurat yang mengikat. Jadi lewat pembacaan kita pada malam hari ini, Paulus menyimpulkan bahwa hukum Taurat atau perintah Taurat itu adalah baik, benar, karena menuntun seseorang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari uraian Rasul Paulus tersebut, kita disadarkan, walaupun saat ini kita sudah hidup di bawah kasih karunia Allah, tetapi kita juga harus menyadari lewat firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa hukum Taurat itu dan firman Tuhan itu sangat harus dihidupi dalam kehidupan kita dengan kesungguhan hati, agar keimanan kita semakin
memuliakan Allah. Dan kita juga semakin hari semakin diproses untuk menyerupai karakter Kristus. Dan dengan begitu kita tidak terikat lagi dengan kewajiban untuk menjalankan perintah. Terpujilah Allah. Amin. Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 129 ayat 1 dan 2. Kita akan masuk dalam doa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, ulang tahun dari Ibu Dina Paira. Kemudian yang kedua, Ibu Agustina yang sedang dalam pemulihan pasca operasi. Dan juga ada Mama Fanya yang juga walaupun saat ini sedang kembali ke Toraja, masih juga dalam tahap pemulihan. Kemudian yang ketiga, pelayanan renungan dan doa yang setiap malam. Kemudian yang keempat, kehidupan jemaat kita, ibu-ibu laharoi sehari-hari. Baiklah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang singkat bagi kami untuk kami bersekutu bersama-sama secara live melalui pujian kami dan juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman, acuan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Walaupun terkadang ya Tuhan, kami lalai, kami jatuh dalam pencobaan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan mengangkat kami dengan tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kami boleh kokoh tetap berdiri, melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Teruslah berkarya dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, melalui ibadah PW kami pada malam hari ini, kami datang berdoa kepadamu. Yang pertama kami berdoa buat Ibu Dina Paira yang saat ini Tuhan dalam minggu ini berulang tahun.
Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh mengaruniakan 1 tahun lagi usia bagi Ibu Kekasih. Biarlah Ibu ini tetap sehat dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya ya Tuhan senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa juga bagi ibu-ibu yang lain yang mungkin kami tidak tahu, tetapi pada saat ini Tuhan juga sedang menikmati sukacita pertambahan usia. Tuhanlah yang akan menyempurnakan sukacita ibu kekasih. Bapa dalam surga, saat ini pun ya Tuhan kami berdoa buat ada beberapa ibu kekasih kami yang sedang dalam pergumulan. Yang pertama, Ibu Agustina yang saat ini ya Tuhan boleh menjalani operasi dan kami berdoa kiranya dalam pemulihan ini Tuhan tetap setia, memelihara, menjamah, mengasihi dia, menguatkan iman dan pengharapan, memberkati segala obat-obatan sehingga kesembuhan yang sempurna boleh dinikmati oleh kekasih kami ini. Juga Mama Fanya ya Tuhan yang saat ini juga masih dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, memberikan semangat di dalam menjalani pengobatan sehingga kesembuhan yang diharapkan Tuhan boleh ia peroleh dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan buat ibu-ibu kekasih kami dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pergumulan mereka masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa menjaga ibu-ibu kekasih di dalam tugasnya mendampingi suami, mendampingi anak-anak, segala pekerjaan yang dilakukan oleh ibu-ibu kekasih, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Biarlah saudara-saudara kami ini, dimanapun mereka berada Tuhan, tetap ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat acara renungan yang setiap malam dikerjakan ya Tuhan, dilakukan pelayanan dari gereja Jemaat Laharoi. Kiranya Tuhan memberkati segala hal yang dilakukannya Tuhan, sehingga semua itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak yang terlibat, saudara-saudara kami yang terlibat dalam multimedia, peralatan-peralatan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, sehingga semua itu Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami pun berdoa ya Tuhan, bagi pengurus PWGT, kiranya Tuhan tetap memberkati segala program yang mungkin sedang direncanakan atau sedang dijalankan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, buat keadaan yang sedang kami alami saat ini Tuhan, walaupun saat ini telah diberlakukan new normal, tapi kami menyadari bahwa sepenuhnya ya Tuhan, virus COVID-19 ini belum berlalu dari kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami hikmat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan biarlah kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, malam menyelimuti kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala pencobaan. Tuhan memelihara suami-suami kami, Tuhan memelihara anak-anak kami, Tuhan memelihara keluarga kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sempurnakanlah doa kami, karena kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat malam.